Orang-orang selalu seperti itu, dan mereka akan selalu menjadi korban kebodohan dan penipuan diri sendiri dalam politik. Kebebasan dalam masyarakat kapitalis selalu tetap sama, seperti di Republik Yunani kuno, yaitu kebebasan untuk pemilik budak. Tentu saja lebih mudah untuk berteriak, menyalahgunakan, dan melolong, daripada mencoba berhubungan untuk menjelaskan. Tidak akan ada kebebasan yang nyata dan efektif dalam masyarakat yang didasarkan pada kekuatan uang, dalam masyarakat di mana massa pekerja hidup dalam kemiskinan, dan segelintir orang kaya hidup seperti parasit. Revolusi tidak pernah bisa diprediksi, itu tidak bisa diramalkan, itu datang dengan sendirinya. Bagi kami, sangat menyakitkan melihat dan merasakan kebiadaban, penindasan dan penghinaan yang diderita negara kita yang adil di tangan para bangsawan dan kapitalis. Cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan memimpinnya sendiri. Imperialisme adalah tahap akhir dari kapitalisme. Semua ilmu pengetahuan resmi dan liberal membela perbudakan upah, sedangkan Marxisme telah menyatakan perang tanpa henti terhadap perbudakan itu. Status wanita sampai sekarang telah dibandingkan dengan seorang budak. Perempuan telah terikat pada rumah, dan hanya sosialisme yang dapat menyelamatkan mereka dari ini. Mereka hanya akan sepenuhnya dibebaskan ketika kita berubah dari pertanian individu skala kecil ke pertanian kolektif dan kerja kolektif tanah. Kebebasan penulis, artis, atau aktris borjuis hanyalah ketergantungan terselubung pada kantong uang, pada korupsi, pada pelacuran. Di mana dan kapan kerusuhan dan anarki diprovokasi dengan tindakan yang bijaksana. Jika pemerintah bertindak dengan bijaksana, dan jika tindakan mereka memenuhi kebutuhan petani miskin, apakah akan ada kerusuhan di antara massa petani? Bukankah fakta bahwa semakin pesat perdagangan dan kapitalisme berkembang, semakin besar pula konsentrasi produksi dan kapital yang menimbulkan monopoli? Sebuah monopoli, begitu ia terbentuk dan menguasai ribuan juta, tak terelakkan menembus ke dalam setiap bidang kehidupan publik, terlepas dari bentuk pemerintahan dan semua detail lainnya. Demokrasi sangat penting bagi kelas pekerja dalam perjuangannya untuk kebebasan melawan kapitalis. Di penjara, seseorang menjadi revolusioner sejati. Lebih menyenangkan dan bermanfaat untuk melalui pengalaman revolusi daripada menulis tentangnya. Perhatian harus dicurahkan, terutama untuk mengangkat para pekerja ke tingkat revolusioner, bukan tugas kita untuk turun ke tingkat massa pekerja. Tetapi siapapun yang mengharapkan bahwa sosialisme akan tercapai tanpa revolusi sosial dan kediktatoran proletariat, bukanlah seorang sosialis. Komunisme muncul secara positif di setiap bidang kehidupan publik. Permulaannya harus dilihat secara harfiah di semua sisi. Revolusi sedang terjadi, dan pasti akan berkobar. Demokrasi untuk sebagian besar rakyat, dan penindasan dengan kekerasan, yaitu pengucilan dari demokrasi para pengisap, dan penindas rakyat, inilah perubahan yang dialami demokrasi, selama transisi dari kapitalisme ke komunisme.